Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kami. Kami ingin menjelaskan eh, seputar SW. Apa itu SW? SW itu adalah saturasi air. Saturasi air atau kejenuhan air adalah perbandingan kuantitas suatu fluida dengan pori-pori batuan tempat fluida tersebut berada. Saturasi merupakan persentase bagian dari suatu pori yang berisi fluida. Pada zona reservoir, tidak seutuhnya terisi oleh hidrokarbon. Itulah alasannya tetap dilakukan perhitungan dalam penentuan saturasi air dan formasi. Saturasi merupakan perbandingan atau persentase, maka secara matematis saturasi tidak memiliki satuan. Saturasi dilambungkan dengan SW untuk air, untuk menentukan minyak, dan Sg untuk gas. Karena tidak mungkin ada pori-pori yang kosong oleh fluida, maka SW plus SO dan Sg sama dengan 1. Nah, di sini kami juga akan menjelaskan porositas yang ada di sumur Carol A. Baik, kita akan mulai penjelasannya. Nah, untuk pertama kita akan penjelasan di saturasi. Nah, bisa dilihat di sini, ini makin di kiri ada angka 1, di kanan ada 0. Maka dari itu makin ke kiri makin besar, makin ke kanan makin kecil kandungan air yang ada di zona tersebut. Nah, ini kan karena angkanya terlalu kecil, belum kami setting tadi. Nah, maka dari itu yang ada potongan-potongan gini, ini besar ini kita abaikan, kita baca ininya saja. Data di sini. Nah, kalau yang udah ini yang nggak ada potongannya, ini berarti data asli nih, udah asli nggak kepotong. Nah, ini nih yang kepotong aja ini. Nih. Nah, langsung aja ya kita baca. Nah, untuk di zona pertama nih. Nah, zona pertama nih untuk kandungan airnya sangat kecil nih. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini kan kecil nih, udah mendekati dengan 0 di sini, zona pertama ini. Kalau ini bagus dong di sini. Setelah itu kita lanjut ke formasi selanjutnya nih, zona selanjutnya. Nah, ini jelek ini mendekati satu semua ini. Di sini nih. Nih, mendekati satu kan? Di sini beda sama ini. Ini di sini nih. Ini di sini sekarang selanjutnya. Nah, ini. Lanjut, 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 lanjut sampai ketemu ke zona 13. Nah, zona 13 ini juga bagus. Soalnya dia mendekati angka 1. Lihat ini perbandingannya. Dari sini ke sini. Sama kayak tadi nih. Ini lebih besar lagi malahan. Nah, ini. Nah, ini juga kan. Maka dari itu, zona 13 dan zona 1 ini kemungkinan kandungan minyaknya sangat besar karena kandungan air di sini kecil. Lalu kita lanjut ke formasi 14. Di sini juga terlihat nih, juga ada kami interpretasi ini juga kemungkinan ada. Tapi sebelum itu kita akan baca juga porositasnya di sini. Nah, bila ada perpotongan seperti gambar kuning di sini nih, nah artinya porositasnya itu besar. Nah, dari yang kita lihat hanya ada 2 di sini yang besar. Di zona pertama yaitu Hebner dan di zona ke-13 yaitu Simpson-Sand. Nah, maka dari itu interpretasi kita di zona 14 itu bukan zona reservoir, walaupun airnya sedikit karena porositasnya kecil. Sedangkan di zona 13 dan zona 1 ini merupakan area reservoir karena selain airnya yang sedikit, reservoirnya juga besar. Nih, dia mendekati 0,5 nih. Nih, besar kan? Nih. Nah, sedangkan interpretasi di log combo yang awal tadi kita kan menginterpretasikan zona Hebner, zona Mississippian limestone di zona 11 dan zona 13 adalah zona reservoir. Nah, tapi setelah kita baca di sini untuk saturasi dan porositasnya ternyata di zona 11 itu sangat kecil. Maka dari itu kita eliminasi zona Mississippian limestone ini dari zona reservoir. Maka dari itu kita keep untuk zona 1 Hebner dan zona 13 Simpson Sand sebagai reservoir kita. Nah, setelah itu kita cek lagi di
KGS kita. Di mana zonanya yang berproduksi? Nah, kan Simpson-Sen. Artinya interpretasi hasil kita dan data well kita sudah cocok sebagai acuan kita nanti ke depannya. Nah, mungkin cukup sekian video interpretasi SW dan porositas di sumur Carroll A. Untuk tambahan, di sini juga kita membaca komposit grafik. Komposit grafik itu eh, dalam interaktif petrofisis, IP adalah hasil akhir dari interpretasi petrofisika yang mencangkup berbagai log dan analisis dalam satu tampilan komprehensif. CPI menampilkan berbagai parameter sebagai gamma ray, densitas, porositas neutron, resistivitas, saturasi air, volumasi serpih, porositas efektif, dan indikator hidrokarbon dalam satu grafik. Nah, langsung saja kita baca ya kompositnya gimana di sini. Di well Carroll A. Kompositnya ini terlihat nih. Di sini dari awal dari tabel paling kiri. Jadi di sini kan ada warna-warnanya nih. Nah, makin terang maka artinya kandungan klenya itu makin sedikit. Makin gelap maka kandungan klenya makin banyak. Nah, nanti kami tadi sudah menginterpretasi zona mana saja yang berhidrokarbon. Di video awal tadi kan kita menginterpretasikan di zona pertama, Heppner, dan zona 13. Setelah kita analisa dari combo log, Fickley, dan dari SW dan porosity kan. Nah, di sini terlihat tuh kebenarannya. Nah, memang benar kalau di Heppner pertama itu memang putih di sini, artinya volume klien itu sangat sedikit. Nah, kan putih kan, bahkan nol lah, hampir nol di sini, hampir minus nih. Nah, maka artinya itu benar. Di sini langsung kita tandain hidrokarbon pertama. Lalu ini kan setelahnya itu kan, nah ini kan gelap gelap cerah dikit, gelap 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 cerah dikit, gelap gelap cerah dikit, gelap 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 cerah dikit, gelap gelap cerah dikit. Nah, di sini tadi kan eh, nanti ini kan juga kita interpretasikan ya tadi ya di sini zona Woodford Shell ini. Sayangnya di sini tidak ada nih. Di sini SW-nya besar, hidrokarbonnya kelihatan, jadi kita skip. Nah, ini kan juga gelap nih, terang dikit, terang dikit. Nah, di sini terang di zona Simpson-Sen. Nah, Simpson-Sen ini kita juga interpretasikan kan tadi kalau di sini tuh ada hidrokarbon. Nah, memang benar kan di sini tuh memang terang. Dan setelah itu untuk memastikannya kita juga cek dari si ini komposit dari SW dan porositasnya. Di sini yang paling terlihat jelas itu. Nah, ini bisa kita lihat nih, zona hidrokarbonnya itu sangat besar nih ini. Ditandai dengan adanya apa namanya? Ini blok blok warna merah keorenan ya ini ya. Ya. Nah, memang sudah terlihat jelas nih, terbukti kan di sini. Maka itu sini adalah zona reservoir yang ada hidrokarbonnya. Nah, dan juga di Simpson Sand. Di sini juga zona reservoir yang ada hidrokarbonnya. Nah, dan porositasnya juga nih. Nih, porositasnya juga menunjukkan hasil yang bagus di kedua ini. Nah, di sini nih, lihat di zona Arbuckle ini. Ini walaupun memang ada hidrokarbonnya nih, tapi di sini untuk porositasnya kecil. Jadi nggak kita anggap. Dan di sini, di Fickley-nya ini nih, pembacaan Fickley. Nah, ini dilihat nih. Bisa kita lihat di sini. Di sini sudah terlihat bahwa di sini adalah sand. Kandungannya besar. Dan nilainya itu sangat kecil. Nah, di sini di Simpson Sand. Dia besar juga nih, besar lagi nih. Cocok, sudah sangat cocok ini. Ketiga parameter dari mulai clay parameter, dari porositas, dari SW, dan dari GRSP-nya sudah menunjukkan hasil yang sangat bagus. Maka dari itu sudah benar kalau kita menentukan bahwa adalah Simpson Sand dan Heppner adalah
zona reservoir, dan zona hidrokarbon. Nah, nanti ada lagi nih di tahapan terakhir kita nanti ada cut off dan summation. Terima kasih. Terima kasih.